Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang raja yang arif dan bijaksana. Ia memiliki 10 orang putri yang cantik jelita. Namun, dari ke-10 putrinya, hanya si bungsu, putri kuning, yang memiliki budi pekerti luhur dan tidak manja. Putri-putri lainnya lebih gemar bersolek dan bermalas-malasan. Suatu hari, sang raja hendak pergi ke negeri seberang untuk urusan kerajaan. Sebelum berangkat, ia mengumpulkan ke-10 putrinya. Anak-anakku, ayah akan pergi cukup lama. Adakah oleh-oleh yang kalian inginkan? Tanya sang raja. 9 putrinya segera berebut meminta hadiah. Ada yang minta perhiasan mewah, kain sutra yang berkilauan, hingga alat-alat kecantikan termahal. Permintaan mereka begitu banyak dan rumit. Raja kemudian menoleh pada si bungsu yang hanya diam sedari tadi. Putri kuning, anakku, apakah kamu tidak menginginkan apa-apa? Tanya raja dengan lembut. Putri kuning tersenyum. Ayah, aku tidak ingin barang mewah. Aku hanya ingin ayah pulang dengan selamat. Jika ayah berkenan, aku hanya minta dibawakan kalung dari untaian bunga melati yang harum. Tapi itu pun jika tidak merepotkan ayah. Raja terharu mendengar permintaan putrinya yang begitu sederhana dan tulus. Ia pun berjanji akan memenuhi semua permintaan anak-anaknya. Setelah berpamitan, raja pun berangkat. Selama kepergian sang raja, kelakuan 9 putri lainnya semakin menjadi jadi. Mereka hanya bermain dan menyuruh para pelayan. Sementara putri kuning dengan rajin merawat taman istana kesayangan ayahnya. Ia membersihkan rumput liar, menyirami bunga-bunga, dan memastikan taman itu tetap indah. Hari berganti hari, minggu berganti bulan. Akhirnya, tibalah saatnya sang raja pulang. Ia membawa semua oleh-oleh yang diminta putri-putrinya. Untuk putri kuning, ia membawa sebuah kalung batu giok berwarna hijau yang sangat indah. Raja berpikir, kalung bunga melati akan layu, jadi ia menggantinya dengan sesuatu yang lebih abadi. Namun, setibanya di istana, ke-9 putrinya menyambut dengan wajah kesal. Mereka iri melihat hadiah putri kuning. Kenapa hadiah adik yang paling bagus? Dia hanya minta bunga, tapi ayah memberinya kalung batu giok. Seru putri jingga. Kakak-kakaknya yang lain setuju, dipenuhi rasa dengki. Ketika sang raja sedang beristirahat, ke-9 putri itu menyeret putri kuning ke taman. Mereka memarahinya dan mencoba merebut kalung giok itu. Putri kuning berusaha mempertahankan hadiah dari ayahnya. Jangan, kakak, ini pemberian ayah. Dalam perebutan itu, mereka tidak sengaja mendorong putri kuning hingga kepalanya terbentur batu. Putri kuning pun tak sadarkan diri. Panik melihat apa yang terjadi, mereka segera menguburkan jasad putri kuning di taman itu beserta kalung gioknya, berharap kejahatan mereka tidak akan pernah terungkap. Sang raja mencari-cari putri kuning, namun tak seorang pun yang tahu. Para pelayan dan kakaknya semua diam 1000 bahasa. Raja sangat sedih kehilangan putri kesayangannya. Beberapa waktu kemudian, di tempat putri kuning dikuburkan, tumbuh sebatang tanaman aneh. Tanaman itu tumbuh dengan cepat, memiliki daun hijau kecil yang rimbun dan bunga-bunga putih mungil yang menebarkan aroma sangat harum, terutama di malam hari. Sang raja merasa aneh dengan tanaman itu. Aroma bunganya mengingatkannya pada permintaan putri kuning. Ia pun menamai tanaman itu kemuning. Wanginya seperti kebaikan hati sang putri yang tak pernah lekang oleh waktu, dan batangnya yang keras seperti keteguhan hatinya. Warna bunganya yang putih bersih melambangkan kesucian jiwanya. Hingga kini, bunga kemuning dikenal karena keharumannya yang semerbak. Legenda ini menjadi pengingat bahwa kebaikan dan ketulusan hati akan selalu dikenang, abadi seperti wangi bunga kemuning yang tak pernah pudar.